Malam ini aku akan menceritakan tentang pengalamanku saat perjalanan pulang berlibur dari Pantai Santolo, Garut Selatan. Tepatnya setelah libur lebaran tahun ini. Saat itu aku dan keenam temanku merencanakan untuk pergi berlibur ke Pantai Santolo. Aku belum pernah pergi ke pantai itu. Dan sebenarnya juga aku tidak mau. Mungkin karena mendengar cerita orang-orang tentang perjalanannya yang cukup jauh, terjal, berliku-liku, jalannya kecil, ditambah ada jurang di pinggir jalannya. Itu yang harus ditempuh olehku ketika melewati jalur darat. Dan seperti itulah kondisi jalanan yang orang-orang ceritakan ketika melalui jalan utamanya, yaitu Jalan Garut, Cikajang, lalu Pamengpeuk. Namun lain halnya jika kita lewat ke daerah Pangalengan. Kata temanku, kalau lewat Pangalengan menuju Santolo, jalannya lebih mulus, serta bisa motong waktu juga katanya. Aku jadi berpikir dua kali jika memang kondisi jalanannya seperti itu. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk ikut. Keesokan harinya, kira-kira jam 3 pagi, kami bersiap-siap untuk pergi. Katanya biar tidak terkena macet. Macet. Bukannya kita akan melewati jalur Pangalengan yang mungkin tidak akan terkena macet dan lebih lancar. Begitu pikirku. Namun temanku berkata, katanya jalan Pangalengan tidak bisa dilewati karena ada longsor kecil. Mendengar itu, aku jadi makin malas. Tapi mau tak mau, aku tetap harus pergi. Karena kami sudah berkumpul dan bersiap-siap. Saat itu, kami pergi dengan menggunakan sepeda motor. Kira-kira ada 9 motor dan semuanya berboncengan. Kami pun memulai perjalanan agar cepat sampai di tempat tujuan. Jalan yang seperti ku ceritakan tadi, kami lewati perlahan-lahan. Dan untungnya cuaca dan kondisi jalanan saat itu sangat mendukung. Tidak begitu lama, kami pun sampai. Setelah sampai dan masuk memarkirkan motor, kami pun mulai menikmati kondisi Pantai Santolo. Kami tidak berniat menginap di sana. Setelah sampai dan menikmati Pantai Santolo, kami pun akan pulang. Di sini kami mencari tempat untuk transit, untuk sekedar beristirahat.
Seperti pada umumnya, kami pun bermain, berfoto, berenang di pinggir pantai, sambil menikmati suasana alam di Pantai Santolo yang memang indah. Hingga setelah merasa cukup puas, kami pun kembali ke tempat transit, di mana kami menyimpan semua barang-barang, lalu bersiap untuk pulang. Di sana kami pun membicarakan tentang jalur pulang yang akan kami lewati. Salah satu temanku berkata lagi bahwa tadi dia melihat papan petunjuk yang menunjukkan ada satu belokan yang mengarah ke Cisewu, lalu ke Pangalengan. Ya, aku pun ingat dengan papan petunjuk itu. Saat itu kami berbelok ke kiri menuju ke Pantai Santolo, dan jika ke kanan menuju Cisewu Pangalengan. Tapi tidak ada yang hafal untuk jalan jelasnya di tempat itu seperti apa. Waktu pun sudah mulai malam. Gini aja lah, kita gas aja dulu lewat situ. Nanti kalau ada ya nyasar atau gimana, kita tanya aja yang ada di jalan ke Bandung lewat mana, kan gampang, ya nggak? Gak wah, keburu malam nih, yuk. Begitu kataku, dan mereka pun setuju dengan harapan, ya mungkin jalan yang akan kita lewati itu lebih dekat dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama setelah pulang nanti. Dan berharap saja kabar longsor yang tadi pagi kita dengar sudah aman dan bisa dilewati. Kami pun berangkat dari sana sekitar jam 3 sore. Saat kami bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba muncul bapak-bapak paruh baya yang menanyakan berasal dari mana kami ini. Aku menjawabnya dengan sopan, dari Bandung. Bapak itu melihat ke arah jam tangan yang ia gunakan, lalu dia berkata, "Yakin mau pulang jam segini? Sudah terlalu malam." Begitu katanya. Kami pun saling melihat, dan aku menjawab, "Gak apa-apa pak, kan banyak kan, aman kok." Bapak itu mengangguk saat mendengar jawabanku, dan dia menyarankan pulangnya ke arah Pangalengan saja, lebih dekat, bisa motong waktu 3 jam. Lalu dia menambahkan, ketika sudah mentok, ambil arah kiri, lurus terus, dan setelah mentok lagi belok kanan. Lalu setelah itu dia berkata lagi, tinggal lurus saja, jangan berhenti dan lihat kiri kanan. Begitu katanya khawatir. Kami pun mengiyakan dan sedikit tidak menggubris ucapan bapak itu, karena ya kita pun sudah tahu kita akan melewati tempat itu. Setelah itu bapak itu meninggalkan kami, dan tak lama kami pun bersiap berangkat pulang ke Bandung. Dan sampailah rombongan kami di sebuah pertigaan. Ketika itu kami sampailah di sebuah persimpangan. Ini mungkin persimpangan yang sempat tadi kita bicarakan. Ketika itu kulihat jam menunjukkan hampir jam 5 sore. Di
Di persimpangan itu memang ada papan petunjuk arah. Kalau lurus itu ke arah Cisewu Pangalengan, dan kalau ke kanan ke Cikajang, Garut Kota. Saat pergi tadi, kami memang melewati Garut Kota Cikajang. Saat itu agak sedikit kebingungan. Kami akan melewati arah mana, dan memutuskan untuk rehat sejenak di persimpangan jalan itu, sambil meyakinkan ke yang lain akan lewat jalan yang mana. Sampai akhirnya, setelah berdiskusi, kami memutuskan jalan pulang melalui Cisewu Pangalengan. Dan lanjut, kami pun berangkat. Di jalur itu, sepanjang jalan yang kulihat adalah kebun teh yang memanjakan mata. Terhampar luas kebun teh itu di sepanjang jalan. Sampai akhirnya sampailah kami di sebuah turunan yang cukup terjal, dengan tebing yang menjulang cukup tinggi di pinggir sebelah jalan, yang sisi jalannya adalah jurang, ditambah berkelok juga. Jalannya cukup terjal. Kami saling mengingatkan untuk berhati-hati. Setelah melewati itu, kulihat di depan ada sebuah warung, di mana di sana ada pom bensin mini. Aku bersyarat untuk istirahat sejenak di sana sambil mengisi bensin. Sampai aku coba bertanya lagi kepada penjaga warung di sana. Kang, punten, mau tanya, benar ini jalan bisa tembus ke Bandung, Kang, via Cisewu Pangalengan? Pemuda penjaga warung itu pun menjawab dengan sedikit terkejut. Katanya, jika lewat sini makin jauh. Aku pun mengerutkan kening dan menggaruk kepala. Kok makin jauh ya? Bahkan pemuda penjaga warung itu menyarankan untuk kami kembali lagi menuju jalan Garut saja. Khawatir jika lewat sini. Begitu katanya. Kami jadi sedikit bingung di situ. Menurut bapak yang tadi kita ketemui di Pantai Santolo berkata, jalan ini lebih dekat dan motong jalan bisa hampir 3 jam untuk sampai ke Bandung. Sedang orang sininya saja bilang jauh dan menyarankanku agar kembali lagi. Mana yang benar? Setelah berdiskusi kembali, kami memutuskan untuk melewati jalur itu daripada harus kembali lagi dan melewati tanjakan yang cukup terjal. Jadi kami lebih memilih melanjutkan perjalanan melewati jalur itu. Setelah cukup beristirahat, kami lanjut lagi perjalanan. Saat itu, aku berada di paling belakang rombongan.
Sampai di tengah perjalanan, tak jauh dariku, aku melihat ada seseorang yang tersorot lampu motorku. Seorang perempuan menggunakan baju putih panjang polos sampai ke kaki yang terduduk dengan meluruskan kakinya ke arah jalan. Awalnya kupikir itu manusia. Namun setelah aku perhatikan rambutnya yang panjang dan astaga, wajahnya menyeramkan. Tanpa banyak berkata, aku sadar bahwa itu bukan manusia. Seperti sosok kuntilanak. Buru-buru, aku langsung tancap gas motorku. Saat itu aku membonceng seorang perempuan bernama Lisna. Aku tidak berkata apa-apa pada Lisna karena takut dia malah ketakutan. Namun sedari tadi kuperhatikan Lisna hanya diam dan menundukkan wajahnya ke punggungku. Tak lama setelah itu, aku mendengar suara Lisna menangis. Iya, jelas terdengar di belakangku. Lisna menangis. Aku pun menepuk lutut Lisna sambil berkata, Les, sudah, jangan nangis, jangan takut. Les, hei, gak usah nangis. Ya, tadi kamu lihat juga ya, Lisna. Sesekali ku tengok Lisna melalui spion motorku, dan dia pun mengangkat kepalanya yang terkatuk ke punggungku. Dan terlihat wajahnya tidak menangis. Dia menggosok matanya sambil berkata, sejak tadi dia tertidur di jalan dan tidak menangis sama sekali. Mendengar itu bulu kuduku meremang. Beberapa kali ku yakinkan diriku bahwa aku mendengar suara tangisan perempuan. Dan berkali-kali juga Lisna berkata bahwa itu bukan dia, karena dia sejak tadi tertidur di belakangku. Lalu yang kedengar itu suara siapa? Aku pun coba berkonsentrasi pada jalan yang ada di depanku. Dan sepertinya aku sudah lumayan tertinggal jauh dari rombongan. Aduh, ada di mana ya? Di depanku kini tertutup kabut-kabut tebal yang cukup menghalangi pandangan mataku. Aku coba memasang lampu jauh di motorku itu. Tetap saja aku tidak melihat ada motor-motor lain atau rombonganku yang ada di depanku. Sampai akhirnya aku putuskan untuk berhenti sebentar dan menelpon salah satu temanku untuk menungguku di depan jalan. Saat itu
Aku berhenti di dekat sebuah pohon yang cukup besar. Ada perasaan takut saat itu. Tapi bagaimana lagi? Aku harus memastikan teman-temanku menungguku. Saat akan menelepon, kulihat salah satu dahan pohon yang ada di pohon besar itu bergerak-gerak. Iya, hanya satu dahan pohon itu saja. Saat itu kabut cukup tebal. Namun bias lampu motorku bisa menerangi sedikitnya dahan pohon itu hingga bisa terlihat cukup jelas. Bunyi dahan pohon yang bergerak itu kian amat kian terdengar sangat bising. Sampai astaga, kini terdengar suara tertawa cekikikan seorang perempuan. Dan ketika kau lihat ke atas, di dahan pohon itu untungnya tidak ada apa-apa. Dan dahan pohon itu kini sudah berhenti bergerak. Dan tiba-tiba terdengar suara itu lagi tepat di belakangku. Seakan-akan itu Lisna yang ada di belakangku tertawa. Aku langsung berbalik badan dan Lisna, hei, Lisna. Lisna kembali terbangun dan berkata, "Kenapa?" Lagi-lagi itu bukan suara Lisna yang ku dengar. Lisna berkata, "Kenapa kita berhenti?" Lalu aku pun coba menelpon temanku. Untungnya ada salah satu temanku yang mengangkat teleponku dan akan menungguku di situ, di dekat sebuah warung katanya. Tanpa banyak bicara lagi, aku pun langsung menancap gas motorku dan meminta Lisna untuk berpegangan karena aku akan sedikit ngebut. Begitu kataku. Aku terus melajukan motorku sampai Lisna menepuk bahuku dan dia berbisik, katanya mendengar ada suara tangisan di belakangnya. Kini Lisna yang mendengarnya. Aku pun coba melihat ke arah spion. Astaga! Ya Tuhan! Ketika aku lihat di arah spion itu, aku terkejut melihat sosok perempuan melayang tepat di belakang kami, menggunakan baju putih panjang dan wajahnya penuh darah dan matanya membelalak sangat menyeramkan.
Suara tangisan itu kini berubah menjadi suara cekikikan yang menakutkan. Aku ketakutan setengah mati saat itu. Aku langsung mengebut dan lanjut menancap gas sekecang-kecangnya. Sesekali kulihat ke belakang memastikan sosok perempuan itu tidak mengikuti kami. Hingga tak lama kulihat ada sebuah warung di ujung jalan. Dan ku yakin itu warung di mana teman-temanku berhenti menungguku. Aku sampai di warung itu dan teman-temanku melihatku keheranan dan bertanya-tanya kenapa. Mukaku pucat. Aku tidak bisa berkata apa-apa saat itu. Sampai penjaga warung di sana menghampiriku dan berkata, "Apa aku melihat sosok perempuan?" Aku pun mengangguk. Katanya, itu adalah penunggu tanjakan Halimunan, atau biasa disebut tanjakan penganten. Konon, dulu di tanjakan itu ada kecelakaan bis yang membawa rombongan pengantin. Saat melewati turunan bis itu yang dikendarai rombongan pengantin, sang supir tidak bisa mengontrol kemudinya. Mobil pun jatuh. Konon semuanya meninggal dunia. Tidak tahu persis berapa jumlah orang dalam rombongan itu. Yang jelas saat itu, dua pasang pengantin yang duduk di paling depan bis itu dipastikan meninggal. Mendengar itu, entah kenapa ada perasaan sedih. Ditambah, aku melihatnya sendiri. Wajah sosok perempuannya. Setelah itu aku diberikan air putih yang sudah didoakan oleh bapak penjaga warung itu untuk membersihkan agar kami tidak diikuti lagi. Dan setelah itu kami pun pulang. Kenapa kami diganggu atau aku diikuti? Mungkin jika sudah melewati maghrib, itu cenderung angker. Dan kadang jarang sekali ada kendaraan yang mau melewati setelah lewat malam hari.